Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di kelas 7 ini kalian akan belajar berbagai macam-macam teks. Salah satunya adalah teks deskripsi. Apa sih itu teks itu? Teks itu kalau istilah sekarang sama dengan karangan. Karangan, ya kalau kalian tahu karangan ya, atau tulisan. Tapi tulisannya itu harus berdasarkan fakta, bukan tulisan asal tulis bersifat hayalan. Nah, apa yang mesti teks deskripsi di sini? Minggu kemarin Ibu udah memberikan filenya. Sekarang kalian cukup mendengarkan saja. Teks deskripsi sini adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu objek. Ya, objeknya bisa apa aja, ya kan? Bisa kelinci, bisa binatang, bisa manusia, bisa benda atau apa saja. Nah, objek yang kamu gambarkan itu bukan menggambar melukis ya di sini, tapi menggambarkan dengan kata-kata. Misalkan kelinci, contohnya kelincinya putih, hijau, kuning, dan lain-lain. Gemuk, nah itu ciri-cirinya. Nah, sebagai contoh kita lihat objek berikutnya, gambar ada objek kelinci. Nah, ada bacaan kan di situ, silakan kalian baca tentang kelinci. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya. Apa sih objek itu? Yaitu kelinci. Terus pertanyaan berikutnya, coba apa lagi? Nah, pertanyaan berikutnya untuk membuat teks deskripsi adalah selain objek yang akan kalian bahas selain kelinci ini, kalian juga harus tahu tujuannya. Kelinci dari sudut penulisnya, maksudnya sebagai subjeknya, ya kan? Apa dia suka atau tidak suka, silahkan gambarkan oleh kamu. Gambarkan dalam bentuk kata-kata, ya kan? Berikutnya tentang isinya, isi dari teks deskripsi. Kalian juga selain menggambarkan ciri-cirinya secara jelas, kalian juga harus bisa menggambarkan apa yang kalian lihat, kalian dengar itu secara rinci, ya kan, dalam isi teks deskripsi berikut. Nah, itu yang kalian gambarkan dari isi teks deskripsi itu. Nah, silakan kalian lihat berikutnya, buka buku paket. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 9. Silakan dibuka. Nah, untuk membuat contoh dari teks deskripsi ini, kalian juga harus memperhatikan bahasanya. Lihat halaman 9 ada kata umum. Kalau kalian cuma menggambarkan kelinci itu baik, itu kan terlalu umum. Nah, harus gambarkan secara khusus. Contohnya baik kan banyak. Ada ramah, ada suka menolong, terus apa lagi coba? Ya kan? Jangan hanya gambarkan baik saja. Berikutnya, contohnya kata umumnya menggerakkan, itu kan terlalu umum. Kalian harus merinci apa secara khusus dari kata menggerakkan ini, misalkan mengibaskan. Terus apalagi sesuai mengibaskan, gerakan dari kelinci. Nah, sekarang lihat bagian bawahnya dalam bentuk kalimat ya. Lihat, ibuku orang yang sangat baik. Kalau sangat baik kan di sini tuh kotak sebelahnya, yang sangat baik itu di sini dia ramah dan tutur katanya lembut. Nah, itu lebih rinci. Nah, sama lihat contoh kalimat di bawah juga, lihat nih. Kalian kerjakan, coba lihat. Ayahku orang yang sabar. Sabar kan banyak ya, terlalu umum ya, maaf. Terlalu umum. Nah, sekarang kalian rinci kalimatnya dari sabar itu, ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Sekarang lihat halaman 10. Ya kan? Halaman 10 juga sama, silakan kalian lihat. Nah, sekarang kita lihat halaman 10 ya. Kita lihat bagian kotak bawahnya. Di sini ya, kalian harus bisa mendeskripsikan objek yang kalian tulis itu secara jelas, seakan-akan dapat dilihat, seakan didengar, dan seakan dapat dirasakan. Contohnya, yang seakan dapat dilihat, kulitnya kuning langsat, seakan melihat kulit yang kuning langsat. Terus, lihat, seakan dapat didengar. Contohnya, seakan-akan mendengar nyanyian, ada bernyanyi kecil kan. Nah, lihat kotak berikutnya. Seakan dapat dirasakan, rasakan apa ya? Di sini ada kata dengan lembutnya, berarti merasakan lembut. Ada lihat kalimat di bawah, rasa hangat berbaur dengan lembutnya. Nah, sekarang kan
kalian buat sendiri ya di kotak-kotak yang kosong ini. Apa yang kalian lihat, kalian dapat dengar dan rasakan tentang. Nah, sekarang halaman 11 kita lihat. Dalam teks deskripsi juga kalian harus gunakan majas. Apa itu majas? Majas itu adalah gaya bahasa yang untuk memperindah bahasa. Di sini contohkan majas perbandingan ya. Jadi di sini membandingkan suatu benda yang kalian, objek atau benda yang kalian lihat dengan objek yang lain. Misalkan di sini ada contohnya, batu karang besar itu siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Objeknya batu karang, bandingkan dengan apa? Dengan ombak, ya kan? Ombak yang besar. Nah, berikutnya halaman 14. Silakan kalian nanti buat contoh pemetaan untuk teks deskripsi kalian. Lihat, baca dulu ya tentang pantai segigi sebelumnya di buku paket. Nah, di buku paket lihat cara pemetaannya untuk melukiskan tentang pantai segigi. Tapi baca dulu ya pantai segiginya di teksnya, di buku teksnya. Yang pertama lihat, bahas tentang pantai, ya kan? Pantai apa yang dibahas? Pantai segigi, lihat. Nah, setelah lihat objek pantai tadi yang bahas tentang pantai tentang pasirnya, terus tentang apa lagi? Latarnya di situ juga ada tentang batu karangnya, ya kan? Jadi yang kotak kosong itu bisa di sini tentang batu karang, ya kan? Atau tentang yang lainnya yang dibahas di keindahan pantai Senggigi, tentang mataharinya, tentang objek-objek lainnya. Silakan diisi di kotak di lingkaran-lingkaran yang kosong ini ya. Silakan nanti kalian kerjakan tugas berikutnya di halaman 16 dan 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya di buku latihan dan baca buku paketnya.